warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Adab berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan, kaki dirapikan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Masya Allah, hebat sekali. Nah, soleh-soleha, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingatkan materinya dicatat ya sayang ya, agar kalian lebih paham dan bisa latihan soal. Nah, sekarang kalian perhatikan penjelasan dari Ibu ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika dengan judul menaksir hasil operasi hitung. Nah teman-teman, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan menaksir hasil operasi hitung? Menaksir hasil operasi hitung artinya memperkirakan hasil operasi hitung mendekati hasil yang sebenarnya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke penjelasan dan contoh soal. Teman-teman, apakah kalian masih ingat jika ada angka 1, 2, 3, 4, maka kita harus membulatkannya ke bawah atau sama dengan 0. Kemudian jika angka tersebut 5, 6, 7, 8, 9, maka harus kita bulatkan ke atas atau dianggap sama dengan 1. Jadi, untuk menaksir hasil operasi hitung, kita juga akan membulatkan bilangan. Taksirlah hasil operasi hitung berikut ke satuan terdekat. Ingat, ke satuan terdekat. Nah, di sini ada soal 2,8 dikali 5,4. Perhatikan angkanya, 2,8. Nah, di belakang koma ada 8 dan 5,4 di belakang koma ada 4. 8. Berarti kita harus membulatkannya ke atas atau dianggap sama dengan 1. Sehingga 2,8 bisa menjadi 3. Dan 5,4. Angka di belakang koma yaitu 4 kita bulatkan ke bawah atau 0. Sehingga 5,4 dibulatkan menjadi 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian contoh yang kedua, 71,6 ditambah 64,2. Angka 6 pada 71,6 kita bulatkan ke atas menjadi 72. Ditambah 64,2. Angka 2 pada 64,2 kita bulatkan ke bawah sehingga menjadi 64. Nah, sekarang kita jumlahkan. 72 ditambah 64 hasilnya adalah 136. Bagaimana teman-teman? Semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita akan mengerjakan contoh soal yang berikutnya. Taksirlah hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Kata kuncinya adalah puluhan. 31 dikali 17. Sekarang kita akan membulatkan 31 dibulatkan ke puluhan. Kemudian 17 juga dibulatkan ke puluhan. 31 dibulatkan. Angka 1 kita bulatkan ke bawah menjadi 30. Dikali 17, angka 7. Berarti kita harus membulatkan ke atas. 17 menjadi 20. Nah, sekarang kita kalikan. 30 dikali 20 sama dengan 600. Kemudian contoh soal berikutnya, 165,2 dikurang 83,9.
Nah, teman-teman, walaupun di sini ada tanda koma, ya, kita tidak perlu terpengaruh karena kata kunci soalnya itu adalah kita harus menaksir atau membulatkan ke puluhan terdekat. Jadi kita fokus ke angka satuannya yang akan kita bulatkan ke angka puluhan. 5. Nah, dari 165,2 harus kita bulatkan ke atas menjadi 170. Kemudian dikurang 83,9. Nah, fokus ke angka 3. 3 berarti kita harus membulatkan ke bawah menjadi 80. Nah, sekarang didapatkan hasil 170 dikurang 80 sama dengan 90. Nah, teman-teman, kita lanjut ke contoh soal berikutnya lagi ya, yaitu taksirlah hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Nah, sekarang kata kuncinya adalah ratusan. Contoh soal 362,5 dibagi 125,4. Sekali lagi, kita tidak perlu terpengaruh dengan koma karena kita akan membulatkan ke ratusan. Berarti kita fokus ke bilangan puluhan yang akan dibulatkan menjadi ratusan. Baik, 362,5. Nah, di situ ada angka 6. 6 dibulatkan ke atas menjadi 400. Kemudian 125,4. Angka 2 pada puluhannya. Nah, dibulatkan ke bawah sehingga 125,4 dibulatkan menjadi 100. Sekarang kita hitung hasilnya. 400 dibagi 100 sama-sama dihilangkan 00-nya, yang 2 itu. 400 dibagi 100 sama dengan 4. Nah, sekarang pada soal berikutnya, 515 dikurang 251. Angka 1 dibulatkan ke bawah menjadi 500. Kemudian angka 5 pada 251 dibulatkan ke atas menjadi 300. Nah, sekarang kita hitung hasilnya. 500 dikurang 300 sama dengan 200. Nah, yang terakhir ya teman-teman, kita akan menaksirkan hasil operasi hitung berikut ke ribuan. 5187 dikurang 1701. Kita fokus ke angka atau bilangan ratusan yang akan kita bulatkan. 5187, angka 1 kita membulatkan ke bawah sehingga 5187 menjadi 5000. Kemudian dikurang 1701. Kita lihat lagi angka 7 pada ratusannya. Nah, itu kita bulatkan ke atas menjadi 2000. Sekarang 5000 dikurang 2000 sama dengan 3000. Contoh soal berikutnya, 1550 ditambah 2039,2. Nah, sekarang kita fokus ke angka ratusan yaitu 5 pada 1550. Nah, angka 5 kita bulatkan ke atas menjadi berapa? 2000. Betul, menjadi 2000. Kemudian ditambah 2039,2. Kita fokus ke angka 0 ratusannya yang akan dibulatkan menjadi ribuan. 0 dibulatkan tetap 0, dibulatkan ke bawah sehingga menjadi 2000. 2000 tambah 2000 sama dengan 4000. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipahami? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jika ada pertanyaan, silahkan chat WA Ibu secara pribadi. Baik soleh-soleha, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran matematika pada hari ini. Tidak lupa Ibu ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendampingi pembelajaran Ananda. Terima kasih untuk waktu dan kerjasamanya yang baik kepada kami. Dan terima kasih juga kepada Ananda yang soleh-soleha atas perhatiannya, kemudian kesabarannya, dan semangatnya untuk belajar di rumah. Semoga kalian selalu tetap semangat ya soleh-soleha. Baik, kita tutup sekarang pembelajaran kita dengan membaca doa. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'an wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba.
Amin. Semangat terus ya sholat solehah. Jangan lupa sholat 5 waktu, sholat sunnah duha, dan rajin-rajin tilawah atau murajaah hafalannya. Baik, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.